Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu oligopoli market oleh kelompok 6 Pendidikan Ekonomi 2019 kelas B19 dengan anggota Della Febrina Yuantari NIM 041, Nafarel Puspa Mulia NIM 042, Elca Angela NIM 051, Asasudin Sohah NIM 005, dan Aditya Nur Rahman NIM 012. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar dari persaingan tidak sempurna, di mana pasokan satu jenis barang dikendalikan oleh beberapa orang perusahaan. Secara umum, oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2 hingga 10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau independen, dan secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan tersebut saling ketergantungan satu sama lainnya. Selain hanya terdapat beberapa penjual, salah satu karakteristik pasar oligopoli yaitu barang-barang yang diperjualbelikan bersifat sama atau homogen. Barang-barang yang homogen dalam pasar oligopoli itu selalu saling bergantung dan berkaitan satu sama lainnya. Sehingga jika suatu pelaku usaha yang mendominasi pasar menaikkan harganya, maka otomatis yang lain juga akan ikut menaikkan harganya. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, contoh pasar oligopoli. Di Indonesia sendiri, pasar oligopoli bisa dengan mudah kita jumpai. Misalnya di hypermarket, pasar retail modern, pasar semen, pasar layanan operator seluler, pasar otomotif, serta pergerakan pasar di industri berat. Produk layanan dari GSM dan operator seluler CDMA di Indonesia juga merupakan salah satu dari contoh pasar oligopoli. Dari contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar oligopoli merupakan barang-barang yang memiliki karakteristik yang sama atau bersifat homogen, seperti pada pasar semen. Yang selanjutnya adalah kink demand. Bentuk kurva yang tertekuk mengindikasikan adanya dua elastis permintaan untuk produk yang sama di pasar. Ada sedikit perusahaan yang mendominasi dan masing-masing berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Jika perusahaan yang beroperasi dalam oligopoli menaikkan harganya, pesaing tidak akan mengikutinya, sehingga perusahaan akan mengalami penurunan permintaan yang signifikan, sehingga konsumen akan beralih ke perusahaan pesaing. Dalam kondisi ini, permintaannya cenderung elastis. Dalam arti, misalnya, ketika harga dinaikkan 1%, kuantitas permintaan akan jatuh lebih dari 1%. Oleh karena itu, ketika menaikkan harga, perusahaan akan kehilangan pendapatan karena persentase penurunan permintaan lebih besar daripada persentase kenaikan harga. Namun, jika perusahaan ingin mengurangi harganya, pesaing malah akan mengikuti jejaknya, dan peningkatan permintaan produk perusahaan tidak akan signifikan. Dalam hal ini, permintaan relatif inelastis, sehingga ketika perusahaan menurunkan harga 1%, kuantitas permintaan akan naik kurang dari 1%. Pada awalnya, pemotongan harga menyebabkan peningkatan besar dalam permintaan dan karenanya akan menyebabkan kenaikan pendapatan. Perusahaan akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar sebagai akibat dari pemotongan harga. Namun, pesaing tidak akan tinggal diam ketika pangsa pasarnya direbut. Mereka kemudian merespon dengan juga memotong harga untuk mengikuti perusahaan yang pertama. Efeknya adalah bahwa jika semua perusahaan memotong harga, masing-masing perusahaan hanya akan melihat peningkatan kecil dalam permintaan. Inilah alasannya kenapa permintaan yang kurva di bawah cenderung inelastis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan price rigidity atau ketegaran harga, yaitu merupakan karakteristik pasar oligopoli yang ditandai oleh ragunya perusahaan untuk mengubah harga, sekalipun biaya atau permintaannya berubah. Price rigidity seperti yang sudah dijelaskan di Kinked Demand Curve dalam oligopoli, setiap kenaikan harga akan menyebabkan penurunan pangsa pasar perusahaan dan tidak akan menghasilkan keuntungan. Penurunan harga ini bisa memicu perang harga. Hal ini menghasilkan kekakuan harga yang signifikan dalam oligopoli. Jadi asumsinya seperti ini. Jika satu perusahaan oligopoli menaikkan harga produknya,
maka perusahaan tersebut akan kehilangan hampir seluruh pelanggannya karena perusahaan lain tidak akan ikut menaikkan harga. Sebaliknya, suatu perusahaan monopolis tidak akan meningkatkan pangsa pasarnya dengan menurunkan harga karena pesaingnya akan dengan cepat melakukan hal yang sama. Akibatnya, perusahaan oligopolis menghadapi kekuatan permintaan yang memiliki patahan pada tingkat harga yang berlaku dan sangat elastis terhadap perubahan harga jika harganya dinaikkan, dan sangat inelastis jika harganya diturunkan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kartel, yaitu perjanjian formal antar pihak yang bertujuan untuk membatasi persaingan para anggota. Para pihak membuat kesepakatan yang menguntungkan mereka. Secara umum, kartel bisa diartikan sebagai struktur pasar yang di dalamnya terdapat kekuatan yang membatasi persaingan, antara lain melalui kebijakan harga, alokasi produk, serta tindakan diskriminasi pada konsumen, sehingga mengurangi tingkat kesejahteraan yang digambarkan sebagai surplus konsumen. Kartel ekonomi bisa diwujudkan melalui persetujuan antara beberapa perusahaan atau institusi bisnis dalam bidang yang sejenis, atau antar institusi pengambil kebijakan ekonomi dalam rangka mengontrol harga dan mengatur alokasi sumber daya serta produk di pasar. Adapun syarat keberhasilan kartel, yang pertama adalah organisasi kartel yang harus stabil dibentuk di mana para anggotanya menyepakati suatu tingkat harga dan produksi tertentu dan kemudian mematuhi kesepakatan tersebut. Dan yang kedua adalah potensi kekuatan monopoli. Yang selanjutnya yaitu price signaling dan price leadership. Price signaling atau sinyal harga itu adalah bentuk kolusi implisit ketika suatu perusahaan mengumumkan kenaikan harga dengan harapan perusahaan lain akan mengikutinya. Price signaling itu merupakan bentuk kolusi implisit yang terkadang dapat menjadi jalan keluar atas persoalan sulitnya bagi perusahaan untuk bersepakat tanpa harus berkomunikasi satu sama lain mengenai berapa harga yang sebaiknya ditetapkan. Contoh dari price signaling ini yaitu misalkan suatu perusahaan mungkin mengumumkan bahwa pihaknya telah menaikkan harga dan berharap pesaingnya akan menganggap pengumuman ini sebagai sinyal bahwa mereka juga harus menaikkan harga. Jika para pesaing mengikuti langkah ini, maka seluruh perusahaan akan memperoleh laba yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu price leadership. Price leadership atau kepemimpinan harga itu merupakan pola penetapan harga di mana satu perusahaan secara berkala mengumumkan perubahan harga yang kemudian perusahaan lain akan menyesuaikan diri. Terkadang suatu pola dibuat ketika satu perusahaan secara berkala mengumumkan perubahan harga dan perusahaan lain dalam industri yang sama mengikuti langkah tersebut. Pola ini disebut dengan kepemimpinan harga, yaitu satu perusahaan secara implisit diakui sebagai pemimpin, sementara perusahaan lain, yaitu sebagai pengikut harga, menyesuaikan diri dengan harga yang diberlakukan pemimpin. Perilaku ini mengatasi persoalan koordinasi harga, yaitu setiap pihak mengenakan harga yang dikenakan oleh pemimpin. Price leadership memungkinkan perusahaan dalam pasar oligopoli untuk menghadapi keengganan untuk mengubah harga yang timbul dan kekhawatiran dilemahkan. Adanya perubahan kondisi biaya dan permintaan, perusahaan mungkin merasa perlu untuk mengubah harga yang tetap kaku untuk beberapa waktu. Sebagai contoh dari price leadership ini, yaitu misalkan anggaplah ada 3 perusahaan oligopolistik, yaitu perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C yang saat ini mengenakan harga sebesar Rp10.000 atas produknya. Anggaplah bahwa dengan berkolusi, perusahaan dapat mengenakan harga sebesar Rp20.000 dan meningkatkan laba secara signifikan. Akan tetapi, bertemu dan bersepakat untuk menetapkan harga yang sebesar Rp20.000 itu bertentangan dengan hukum.
Tetapi anggaplah bahwa perusahaan A menaikkan harga menjadi 15.000 dan mengumumkan kepada khalayak pers bahwa pihak perusahaan melakukan hal ini karena harga yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mengembalikan gairah ekonomi terhadap industrinya. Perusahaan B dan perusahaan C mungkin memandang pengumuman ini sebagai pesan yang jelas, yakni bahwa perusahaan A sedang berupaya bekerja sama dalam menaikkan harga. Perusahaan itu mungkin akan menaikkan harga yang berlaku hingga Rp15.000. Perusahaan A kemudian dapat menaikkan harga lagi. Katakanlah perusahaan A dapat menaikkan harga hingga Rp18.000 dan perusahaan B serta perusahaan C mungkin juga dapat menaikkan harganya. Baik harga Rp20.000 yang memaksimalkan laba ini tercapai, bahkan lebih ataupun tidak. Suatu pola koordinasi telah tercipta yang dari sudut pandang perusahaan mungkin sama efektifnya dengan melakukan pertemuan dan bersepakat secara formal mengenai harga. Contoh dari price signaling dan price leadership harga ini bersifat ekstrim dan mungkin akan menimbulkan gugatan hukum atas undang-undang anti monopoli. Tetapi di beberapa industri, suatu perusahaan besar mungkin secara alamiah muncul sebagai pemimpin, sedangkan perusahaan lain memutuskan untuk menjadi pengamat harga yang diperlakukan oleh pemimpin tersebut. Contoh nyata dari price signaling dan price leadership ini misalkan dalam industri mobil yang ada di Amerika Serikat, di mana General Motors telah menjadi pemimpin harga sejak dari dulu. Untuk analisis berita, kami mengambil dari bisnis.com dengan judul Kenaikan Cukai dan Harga Jual Eceran Tembakau Rugikan Industri. Kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT dan harga jual eceran atau HJE produk tembakau yang eksesif akan membuat pabrik rokok golongan 2 dan 3 hilang secara bertahap. Dari berita tersebut dapat kita ketahui produknya adalah tembakau. Masalahnya, kenaikan cukai hasil tembakau dan harga jual eceran produk tembakau akan berdampak buruk bagi hasil industri hasil tembakau. Masalah yang pertama yang kita temukan itu aturan pemerintah mengenai diferensiasi harga itu sama rata untuk tiap golongan pabrik, yang mana bisa merugikan pabrik golongan 2 dan golongan 3. Jadi menurut kelompok kami solusinya adalah pemerintah menerapkan aturan diferensiasi harga untuk tiap-tiap golongan pabrik. Masalah yang kedua yang kita temukan adalah adanya aturan simplifikasi tarif cukai rokok yang tidak adil. Menurut kami, pemecahan dari masalah ini adalah dengan pemerintah menerapkan aturan simplifikasi tarif cukai rokok yang adil agar tidak hanya menguntungkan pabrikan besar atau pabrik golongan besar. Dengan begitu, pabrik golongan 2 dan golongan 3 tetap bisa bertahan.